Thank you teman-teman yang melayani, Asyar Media semuanya. Kalau jemaat, Bapak Ibu sekalian melihat bahwa setiap minggu kita mengadakan ibadah. Dan itu tentu ketika kita menjalankan suatu ibadah tidak sendiri. Bapak Ibu bisa lihat ada tim praise and worship, ada tim media, ada tim Asyar, ada yang di belakang layar juga, di parkiran juga, itu semua volunteer. Dan pada faktanya adalah, mungkin ketika Bapak Ibu datang ke gereja melihat mereka melayani, melihat bahwa, wow luar biasa ya, mereka kehidupannya baik-baik aja. Tapi faktanya adalah, behind the scene-nya adalah, kami semua tuh sama, yang melayani itu sama seperti Bapak Ibu sekalian. Kami masih manusia biasa, masih struggle dengan kehidupan, masih bermasalah dengan kehidupan, tapi kami bisa dengan konsisten menjalankan ibadah ini. Untuk teman-teman yang melayani juga, menjalankan konsisten melayani minggu demi minggu. Karena kami percaya bahwa Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan memang sudah berkorban dan mengasihi kami. Oleh karena itulah, maka setiap dari pelayan tempat ini dengan setia melayani setiap minggu, mengeluarkan waktunya, mengorbankan waktu mereka. Ayo dong kita apresiasi teman-teman kita yang udah melayani tiap minggu, kita kasih applause buat mereka semua. Karena despite all the problems, terlepas daripada semua perasaan, mereka telah meluangkan waktu. Dan tujuannya apa? Untuk melayani Tuhan melalui apa? Melalui orang-orang yang Tuhan cintai, yaitu Bapak Ibu sekalian, dicintai oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Untuk juga mungkin ada Bapak Ibu juga mungkin yang baru hadir 1-2 kali. Kami sangat senang jika Anda bisa hadir dan bersyukur bahwa kita bisa bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan dan belajar untuk mengenal Tuhan yang kita sembah, yaitu namanya Yesus Kristus. Dan hari ini tidak jauh dari tema besar kita sebagai generasi pewaris kerajaan Allah, dan momennya tepat di bulan ini kita akan memperingati hari Paskah. Oleh karena itu aku kasih judul pada sore hari ini itu adalah, boleh slide-nya? Walking the Via Dolorosa. Nah mungkin teman-teman yang minggu lalu udah hadir di Ibadah X, sudah dengar khotbah ini. Tapi aku percaya ketika mungkin khotbah ini disampaikan lagi, teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa juga dapatkan rema yang berbeda. Karena firman Tuhan itu hidup. Meskipun kita dengar berkali-kali, firman Tuhan juga sama, Alkitab. 2000 tahun tidak pernah berubah. Tapi setiap kali kita baca, ada firman, ada pewahyuan yang baru setiap hari. Jadi, aku beri judul Walking the Via Dolorosa. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu itu apa, nggak apa-apa, nanti aku akan jelaskan. Tapi sebelum itu, aku mau nanya, menurut Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa sih the greatest moment dalam kehidupan kita? Atau momen terbaik dalam kehidupan kita? Atau puncak karir dalam kehidupan kita? Apa itu? Mungkin aku bisa kasih contoh, aku gak akan nanya satu-satu karena pasti waktunya akan habis. Aku akan kasih contoh, mungkin sebagai seorang atlet, pemain bola, tidak perlu diragukan lagi bahwa Messi is the GOAT. Maaf untuk fans Ronaldo di tempat ini. Kenapa? Karena Messi udah terima Piala Dunia, katanya itu udah deal done. The GOAT. Menjadi seorang atlet berarti the GOAT ada mendapatkan semua gelar, mendapatkan semua piala. Atau jika kita ngomong aktris atau aktor, yaitu kita kadang mendapatkan penghargaan yang terbaik atau Oscar di dunia ini. Itu ada Jackie Chan sama pemain Rambo. Atau juga mungkin puncak karir dari kehidupan seorang pengusaha adalah menjadi orang terkaya di dunia. Siapa di sini pengusaha? Aku percaya pasti semuanya pengusaha. Tapi terkaya Elon Musk. Jika seorang pengusaha. Atau juga ketika mungkin Bapak Ibu bukan pengusaha, tapi sebagai seorang karyawan. Dia bekerja di suatu perusahaan. Puncak karir dari seorang karyawan apa? Menjadi bos atau direktur atau CEO dari perusahaan itu. Setiap kita pasti mempunyai momen terbaik yang berbeda.
atau puncak karir yang berbeda. Tergantung Bapak Ibu melihat itu semua. Tapi pada faktanya adalah jika menjadi yang terbaik, jika menjadi nomor 1, puncak karir, tadi kita bilang orang terkaya, direktur, penghargaan terbaik, puncak nomor 1, berarti apa? Maka hanya satu orang aja yang punya the greatest moment. Hanya ada satu orang saja yang bisa ada di puncak karir itu. Nggak mungkin di satu perusahaan ada 2-3 direktur kan, pasti cuma ada satu bos. Sama juga seperti kalau misalnya puncak karir seseorang adalah menjadi presiden. Nggak mungkin kita punya 10 presiden, pasti cuma satu. Bagaimana dengan 99 orang lainnya jika itu terjadi? Dan faktanya, realitanya yang paling konkret adalah jika tadi aku bilang bahwa menjadi orang terkaya adalah puncak karir bagi kita semua. Kita ingin menjadi orang kaya. Tapi faktanya, realitanya adalah ini. Hanya 1% dari orang RI yang punya rekening di Indonesia, tabungannya itu di atas 100 juta. Berarti 99% lainnya hanya punya uang di bawah 100 juta. Jika menjadi orang kaya, boro-boro orang kaya, mungkin aja aku masih termasuk 99% orang Indonesia yang tabungannya masih di bawah 100 juta. Kenapa? Karena cuma 1% doang yang di atas 100 juta. Akhirnya, karena susah, karena cuma satu ya, karena cuma satu orang aja yang menjadi punya puncak karir. Contohnya seperti itu, cuma satu. Artinya apa? Orang-orang akan berlomba, betul kan? Orang akan berlomba untuk menuju puncak karir itu, untuk mempunyai momen terbaik itu. Dan namanya perlombaan, pasti ada menang, ada kalah. Dan biasanya kalau kalah, bilangnya apa? Curang. Akhirnya untuk mendapatkan puncak karir, untuk mendapatkan momen terbaik, kita terkadang bisa menghalalkan segala cara. Sama seperti kalau gembala minggu lalu, ketika dia menceritakan kisah anak yang terhilang. Di mana kita sebagai anak, mungkin bisa dibilang momen terbaiknya adalah ketika kita menerima warisan, betul? Tapi ketika kita mencoba menghalalkan segala cara, minggu lalu gembala ngomong bahwa anak ini orang tuanya belum meninggal, dia mengambil warisan orang tuanya, meminta langsung padahal masih hidup. Di ayat yang ini. Kata yang musuh, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita menjadi hakku. Masih hidup bapaknya. Dan akhirnya harta itu dijual dan dia pergi berfoya-foya di jauh. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu, puncak karir. Aku nggak bilang bahwa puncak karir yang tadi dibilang itu salah, enggak. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan Yesus saja pernah digoda. Yesus ketika berpuasa 40 hari di padang gurun, 40 hari di padang gurun, tidak makan, tidak minum. Di hari ke-40 dia digoda. Dan Bapak Ibu tahu godaan ketiga apa? Yaitu ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dengan kemegahannya, puncak karir. Momen terbaik yang hanya dimiliki oleh satu orang. Menjadi raja, menjadi presiden mungkin. Penguasa. Dan ketika kita menyembah si iblis, menggoda Yesus waktu itu, semua itu akan diberikan kepada Yesus. Tapi Yesus dengan sigap menjawab, tidak, nyalalah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus tahu bahwa puncak karir ataupun kemegahan dunia ini bukan menjadi tujuan hidupnya dia. Dia tolak itu semua. Apalagi menggunakan dengan cara yang salah. Menyembah si iblis. Kalau gitu apa sih yang menjadi puncak karir Yesus? Kenapa? Karena kita semua di sini pasti
ada di gereja, beribadah, karena kita semua apa? Mengikuti Yesus. Mengikuti teladannya Yesus, mengikuti contohnya Yesus. Apa sih yang menjadi puncak karir atau the greatest moment of Jesus? Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan hanya orang biasa. Tapi dia belajar menjadi seorang rabi, atau mungkin zaman sekarang adalah seorang hamba Tuhan, atau mungkin terpelajar, dosen. Seorang rabi. Jika melihat konsep tadi, bahwa puncak karir itu adalah harus naik, harus menjadi yang terbaik. Seorang rabi, puncak karirnya apa? Menjadi imam besar di bait Allah, ya kan? Apakah Yesus menjadi imam besar di bait Allah? Enggak. Atau enggak? Waktu Yesus dilahirkan, orang-orang di zaman itu, bahkan waktu memulai pelayanannya, orang-orang Israel pada waktu itu mengharapkan Yesus sebagai apa? Juru selamat. Untuk apa? Untuk bagi bangsa Israel. Jika menjadi juru selamat yang waktu itu Israel sedang dijajah oleh Romawi, juru selamatnya mereka berarti Yesus harus menjadi apa? Harus menjadi raja atas mereka, membebaskan bangsa Israel dari Romawi. Tapi apakah Yesus menjadi raja? Enggak. Yesus tidak menjadi satu. Tapi yang kita tahu adalah, karena bulan ini adalah Paskah, kita tahu bahwa puncak dari greatest moment of Jesus, yang membuat kita juga ada tempat ini, adalah walking the Via Dolorosa. Via itu adalah jalan, Dolorosa itu penderitaan, berjalan di dalam penderitaan. Maksudnya apa itu berjalan di penderitaan? Via Dolorosa, atau dalam bahasa Indonesia atau mungkin lebih kenal, jalan salib. Kalau di Israel itu sebuah tempat di mana, ini gambarnya, sebuah tempat di mana dari pertama kali Yesus dihakimin, dijatuhkan hukuman mati, berjalan sampai dia dikuburkan. Itu jalan salib. Di tengah-tengahnya di pos yang ke-12, ini agak buram, pos yang ke-12, disitulah tempat di mana dia disalibkan. Dan kita tahu salib itu di zaman dulu itu bukan hukuman biasa, itu hukuman luar biasa. Bukan suatu peristiwa yang sering banget orang dihukum mati lalu disalibkan, enggak. Itu sangat tidak biasa. Dan Yesus kita tahu, kalau misalnya Bapak Ibu Kristen udah lama, pasti sering nonton film The Passion of the Christ, ya kan? Kisah di mana Yesus disalibkan, di mana dia disiksa. Jalan salib ini adalah di mana Yesus harus memikul salibnya dia. Dengan badan yang sudah disiksa, dicambuk. Itu sekitar 800 meter. Mungkin jalan sekitar kalau 800 meter dengan kondisi tersiksa itu mungkin ya 1, 2, 3 jam. Tapi kita lihat, ketika dunia bilang the greatest moment itu adalah menjadi nomor 1, menjadi yang terbaik. Tapi Yesus di puncak karirnya dia, justru dia berkorban, menderita. Untuk apa? Untuk kita semua. Ternyata, kalau dia memilih menjadi Mesias atau juru selamat bagi bangsa Israel, hanya bangsa Israel yang diselamatkan. Tapi dia tidak ngambil itu. Dia rela mengorbankan dirinya, disalib, menembus dosa kita, sehingga apa? Kita semua. Bukan hanya bangsa Israel, tapi seluruh dunia, seluruh manusia yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Bukan menjadi yang terbaik, bukan menjadi seorang, hanya aku sendiri aja yang diselamatkan. Bagaimana dengan 99 orang lainnya? Bukan hanya aku sendiri saja yang kaya. Bukan hanya aku sendiri saja menjadi 1%. Bahkan aku pernah baca harta seluruh orang kaya di dunia
10 orang terkaya kalau kita dibagi-bagi, itu paling-paling masing-masing dari kita tuh udah nggak perlu kerja lagi. Kalau harta orang kaya di seluruh dunia dibagikan setiap kita, 8 miliar orang, kita nggak perlu kerja lagi. Bukan menyelamatkan diri sendiri, tapi the greatest moment of Jesus adalah menyelamatkan semua orang. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita, apa sih puncak karir kita, apa sih greatest moment kita sebagai generasi pewaris kerajaan Allah? Ini mulai agak tegang. Kenapa? Karena ketika dengan kata pewaris, mungkin yang di pikiran kita semua adalah, wah harta, karena bicara warisan, kekayaan, berkat. Iya kan? Tapi ternyata 2 minggu lalu Pastor Daniel ngomong satu ayat yang aku catat. Di Roma 8 ayat 17. Di situ tuliskan bahwa, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Wih, senang semuanya. Ketika kita percaya Yesus, kita jadi anak, jadi ahli waris. Dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Tapi ada satu yang aku coba garis bawahi adalah, yaitu jika kita menderita juga bersama dengan Dia. Ketika kita menerima suatu tanggung jawab, suatu berkat, atau suatu jabatan, pasti harus diiringi dengan tanggung jawab kita. Gak mungkin kita menjadi seorang direktur, tapi kita gak punya tanggung jawab, gak punya fungsi. Nah, ketika kita menjadi ahli waris, tanggung jawab kita apa? Syarat dan ketentuannya apa? Kalau misalnya aku tahu, kalau misalnya pada umumnya, anak di bawah, kalau kita dapat warisan dari orang tua ya, kalau orang tua meninggal, di bawah 17 tahun kita nggak bisa mendapat warisan. Harus di atas 17 tahun, 18 tahun. Itu pun belum kalau ditambah orang tua tersebut menginginkan warisan itu untuk apa. Bisa juga mungkin warisan itu 10% untuk gereja, 10% untuk ini. Bisa juga seperti itu, warisan. Ada syarat dan ketentuan, ya kan? Ternyata ketika kita juga menjadi ahli waris, juga ada syarat dan ketentuan. Yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nggak bisa dipisahkan antara menjadi ahli waris dan juga menderita. Aduh, nggak enak. Menderita. Bahkan, Yesus sebelum Dia disalibkan, Dia juga bicara sama Petrus. Menjelang Dia sebelum Dia disalibkan. Dia sudah kasih ide, sudah kasih ngomongin ke murid-muridnya bahwa Dia tahu bahwa Dia sudah mau menderita. Dia tahu bahwa Dia sudah mau disalibkan. Dia ngomong ke murid-muridnya bahwa sesungguhnya penderitaan itu sudah datang. Si Petrus datang bilang, engkau kan berkuasa, biarlah supaya itu tidak terjadi kepadamu. Tapi Yesus bilang apa? Enggak, itu harus terjadi supaya kita semua diselamatkan. Dan respon Yesus selanjutnya adalah ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Walking the Via Dolorosa. Itu artinya apa? Berjalan dalam salib Kristus. Siap berjalan memikul salib. Di situ juga ada terus menyangkal dirinya. Menyangkal diri apa? Berarti ada keinginan pribadi kita yang tadi aku bilang mungkin menjadi orang terkaya, menjadi orang nomor 1 terbaik. Mungkin itu juga kita harus pikir ulang. Kenapa? Karena ada 99% orang lainnya yang tidak mempunyai itu semua. Apalagi di ayat sebelumnya lagi, di pasal sebelumnya, Yesus sudah bilang, di Matius 10 ayat 16 sampai 32, aku nggak akan baca semuanya, tapi di ayat 16, Yesus memberitakan bahwa kita akan seperti domba yang dilempar di tengah serigala. Di ayat 22 dia bilang, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku.
Nama Yesus. Aduh, khotbah hari ini serem banget. Syarat dan ketentuannya. Oleh karena namaku, maka kita akan dibenci. Mungkin contoh paling konkretnya kalau aku lihat, ya tadi, menghalalkan segala cara. Ketika mungkin untuk memperoleh nomor 1, atau mungkin untuk supaya usaha kita sukses, atau mungkin untuk kita menjadi yang terbaik, ada hal-hal yang kita kompromikan. Ada hal-hal yang kita mungkin pikir nggak apa-apa untuk mencapai itu. Tapi karena kita adalah jemaat yang setia, pengikut Kristus yang setia, maka kita tidak melakukan itu semua. Dan kita akan melihat orang lain yang melakukan itu kaya. Dan kita masih belum kaya. Menderita kan? Jika kita tahu ada kecurangan, dan kita nggak bisa melakukan curang. Kalau simpelnya, kalau aku dulu waktu sekolah, ketika aku dapat nilai 80, teman aku dapat 90, aku belajar, teman aku tidak belajar nyontek, dapat tinggi daripada aku. Gimana perasaannya? Mau nyontek sih, tapi kan aku anak yang setia. Ya kedua nyontek, enggak. Bagaimana? Jika kita mengikuti Yesus, tapi di sisi lain kita harus menderita. Enggak ada yang mau kalau gitu. Tapi buktinya kenapa Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini? Kenapa Bapak Ibu bisa konsisten setiap hari ini Minggu menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus? Kenapa? Karena kita semua tahu, jadikanlah firman ini sebagai suatu pengingat akan kita. Walking the Via Dolorosa berarti apa? Jalan salib Kristus. The greatest moment of Jesus, momen terbaik Yesus adalah ketika dia mati di atas kayu salib. Betul? Mati di atas kayu salib. Tadi aku bilang, berjalan di tengah dunia yang tidak adil mungkin. Penganiayaan, kekecewaan. Mungkin bukan hanya kekecewaan sama orang luar, orang yang nggak percaya Yesus, tapi juga bisa kecewa dengan orang Kristen. Ketika ke gereja ngelihat orang yang mengecewakan kita, ada gak perasaan ingin, udahlah aku gak mau ke gereja aja? Atau kesusahan, tekanan hidup, intimidasi, pergumulan, yang membuat kita justru jauh dari Yesus, yang membuat kita melarikan diri daripada Yesus. Tapi kabar baiknya, aku percaya, Bapak Ibu hadir karena sudah menerima kabar baik. Dan karena juga pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Di momen terbaik Yesus, tadi kita bilang bahwa dia disalibkan, dia tidak sendiri. Tapi dia bersama dengan 2 orang pendosa. Namanya itu Gestas dan Dismas, itu nggak ditulis dalam Alkitab. Tapi dalam sejarah menyebutkan namanya adalah Gestas dan Dismas. Di momen terbaik Yesus, bayangkan, dia tidak bersama dengan para bangsawan. Dia tidak bersama dengan para raja-raja. Dia nggak bersama dengan orang-orang kaya. Di momen terbaiknya dia ketika dia mati, dia bersama dengan apa? 2 orang pendosa. Dan ketika kita coba kisah ini, justru kita bisa lihat bahwa 2 orang pendosa itu bisa juga melambangkan kita semua. Bahkan Gestas yang di sebelah kiri, berarti sebelah kiri Yesus, adalah seorang penjahat, pendosa, penyamun kalau dibilang. Apa sih kejahatannya? Gak ada yang tahu pasti. Tapi juga bisa dipercaya bahwa Gestas ini adalah seorang penjahat. Bukan penjahat sebenarnya, adalah seorang aktivis. Seorang aktivis yang berjuang untuk kemerdekaan Israel. Kenapa? Karena penjahat waktu itu, apalagi kan disalibkan. Nggak semua penjahat itu disalibkan. Ini harus yang tingkat yang sangat tinggi kejahatannya. Leader atau apapun itu, pemimpin ataupun itu. Dan ada satu bilang bahwa dia ini adalah seorang revolusionis. Seorang yang memang mau membebaskan bangsa Israel.
keluar dari pemerintahan Romawi. Kan disalibkan karena siapa? Romawi. Tapi mungkin karena ya itu dengan cara yang tidak sesuai, merompak ataupun apapun itu. Dia disalibkan dengan gayanya, dia tahu reputasinya Yesus itu siapa. Dia tahu Yesus itu siapa. Dengan penuh kesakitan, kalau kita akan baca di kitab Lukas, dengan penuh kesakitan di momen terakhirnya dia bersama dengan Yesus. Dia berkata gini kepada Yesus, seorang dari penjahat Gestas yang digantung itu menghujat dia, berkatanya, bukankah engkau adalah Kristus? Kristus adalah penyelamat. Selamatkanlah dirimu dan kami. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah kami. Kalau kita tahu, Yesus disalibkan kenapa? Yesus disalibkan kenapa? Karena orang-orang menganggap dia adalah penyelamat bangsa Israel, ya kan? Oleh karena orang-orang merasa bahwa dia adalah penyelamat, imam-imam besar waktu itu tidak setuju. Siapa dia penyelamat? Bahkan Romawi pun kayak nggak boleh nih, orang seperti ini harus dimusnahkan, ya kan? Jadi dia tahu siapa reputasi. Dia bahkan katanya mengolok-olok. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah kami. Sedangkan Dismas sebelahnya berkata seperti ini. Yesus, ingatlah akan aku, Dismas. Apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku, Dismas. Ingatlah akan aku, Dismas. Apabila engkau datang sebagai raja, tapi beda perlakuan Yesus. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa yang membedakan dua orang ini? Sama-sama penjahat. Yang satu bilang, bukankah engkau Kristus, selamatkan aku. Tapi yang satu bilang apa? Ingatlah kan aku. Dan aku, apabila engkau di taman Firdaus. Apa perbedaannya? Ternyata, kok ini? Dua orang ini sama-sama melambangkan kita. Sama-sama menderita, sama-sama punya tantangan di atas kayu salib. Dan bukti tadi, the greatest moment of Jesus, dia tidak bersama dengan para orang kaya. Dia tidak bersama dengan para bangsawan, raja-raja, tapi dia bersama dengan kita. Yang membedakan apa? Perlakuan dari dua orang ini. Kenapa yang satu diselamatkan, yang satu enggak? Di ayat sebelumnya, Dismas bilang kepada Gestas, ketika Gestas menghujat, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah kami. Si Dismas ngomong apa? Dismas bilang ke Gestas, kita ini sepatutnya, selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah Gestas menghujat Yesus, mempertanyakan Yesus, tidak sadar akan kesalahannya. Sedangkan Dismas sadar, mengakui kesalahan dan memohon kepada Yesus. Dan perlakuan Yesus adalah, Yesus ingat kepada kita. Bukankah seringkali kita juga mungkin sama, aku juga bisa sama seperti Gestas. Dimana mungkin ketika kita mengharapkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin itu kesembuhan, mungkin itu berkat, apapun yang terbaik. Menjadi seorang bos, menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tapi dalam musim kehidupan kita nggak tahan.
Tuhan, bukankah Engkau menjanjikan aku kekayaan, kelimpahan, menjanjikan aku berkat, bukankah Engkau akan menyembuhkan aku? Tapi kenapa aku nggak sembuh Tuhan? Atau, Tuhan, aku tahu aku menderita. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan mungkin. Mungkin aku sakit karena aku kurang jaga makan. Mungkin aku belum kaya, mungkin karena aku juga masih malas-malasan. Aku juga tidak punya terbaik, mungkin karena aku bla 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 bla. Dan ketika kita datang memohon kepada Yesus, memohon pertolongannya Dia, Yesus akan ingat kepada kita. Bukan soal menjadi yang terbaik, bukan soal menjadi yang nomor satu, terkaya. Tapi justru di tengah penderitaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Yesus hadir dalam kehidupan kita. Walking the Via Dolorosa. Berjalan di dalam jalan penderitaan. Satu hal yang mungkin aku percaya juga kenapa Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini. Kenapa? Karena ada Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Amin. Karena ada Yesus yang sanggup memampukan kita semua menjalani kehidupan ini. Amin. Dan mungkin penderitaan itu masih ada, yes. Dan mungkin Bapak Ibu masih ada janji, betul, yes. Tapi ingat, Yesus ada di tengah penderitaan kita. Yesus bukan soal memberikan kita yang terbaik, menjadi the best, no. Bagaimana kita bersama-sama bisa bersama dengan Dia. Dan Dia akan ingat kita. He will remember us. Sama seperti tadi, asalkan kita memohon kepada Dia, ingat aku Tuhan, aku juga masih menderita loh. Aku juga masih punya kesalahan loh. Ingat aku Tuhan. Dan Tuhan akan ingat. Dan percayalah itu yang akan memampukan kita untuk terus berjalan di kehidupan ini. Apalagi sekarang ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan Dia sudah ada di surga. Ada satu good news lagi. Yaitu di Matius 10 ayat 19 ayat 20. Di situ dikatakan bahwa Yesus ngomong. Ini di ayat yang sama ketika Dia sama bilang bahwa kita akan menderita karena namanya Dia. Di ayat yang sama Dia akan bilang begini juga. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Berarti apa? Berarti mungkin di saat ini kita sedang menderita. Kita sedang ada masalah. Tapi ingat, ada roh Tuhan dalam hidup kita. Dia yang akan memampukan kita. Untuk apa kalau kata gembala? Urapan untuk membalikan keadaan. Bukan karena kekuatannya kita, bukan karena kepintarannya kita, tapi ada roh Tuhan dalam kehidupan kita. Dia memampukan kita, bukan dengan kekuatannya kita. Tapi kenapa kuasa Roh Kudus? Bapak Ibu, jalan bersama Yesus. Kadang-kadang nano-nano. Ada asam, ada asin. Kadang-kadang ada pahit juga. Tapi, good news hari ini. The greatest moment of Jesus. Di momen terbaik Yesus, Dia nggak bersama dengan para raja. Dia nggak bersama dengan para yang kaya-kaya aja. Tapi Dia bersama dengan kita semua. Each of us, satu demi satu secara personal. Melalui apa? Melalui kuasa Roh Kudus. Jadi jika Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami persoalan kehidupan, kekecewaan, sakit penyakit,
Gereja tidak akan bisa menyembuhkan. Kita semua secara manusia tidak akan bisa menyembuhkan, memulihkan. Tapi, walking the Via Dolorosa, di jalan penderitaan ini, ada Yesus di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Ada Yesus yang ada mendampingi di setiap musim kehidupan Bapak Ibu. Boleh tim PW naik? Momen terbaik kita, our greatest moment, puncak karir kita, ketika kita memakai takar dunia. Mungkin hanya ada satu orang saja di sini yang diselamatkan. Mungkin hanya ada satu orang saja di sini yang menjadi orang terkaya di tempat ini. Mungkin hanya ada satu orang sini aja yang mungkin menjadi yang terbaik di tempat ini. Tapi Yesus enggak. Momen terbaik Yesus adalah bersama dengan kita. Dan ketika dia bersama dengan kita, Yesus akan ingat kita. Yesus ingat persoalan Bapak Ibu kalian. Yesus ingat apa yang Bapak Ibu hadapin. Yesus ingat apa yang mungkin Bapak Ibu mungkin belum jalanin juga. Our greatest moment, puncak karir kehidupan kita. Momen terbaik kita adalah bersama Yesus. Melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Membagikan kasih kepada apa? Mengikuti Yesus ke semua orang. Biarkan apa yang Bapak Ibu terima sebagai pewaris kerajaan Allah bukan hanya menjadi milik Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya menjadi milik aku sendiri. Tapi milik semua orang. Sama seperti Yesus telah mati untuk semua orang. Dan dia tidak bersama dengan hanya orang kaya. Dia juga bersama dengan orang yang membutuhkan. Orang yang juga mungkin sama-sama menderita. Yang sama-sama belum menemukan tujuan kehidupan. Dan mereka mungkin butuh Bapak Ibu semua. Teman-teman semua. Karena Bapak Ibu sudah memiliki Yesus. Ketika Bapak Ibu hadir di tempat ini. Dengan setia setiap minggu ke gereja. Aku percaya pasti ada Yesus di tempat, di hati Bapak Ibu sekalian. Dan jangan biarkan keselamatan ini, kasih yang Bapak Ibu terima, bukan hanya untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk apa? Untuk semua orang. Sama seperti Yesus. Bukan menjadi yang hanya diselamatkan, tapi menjadi yang memberikan kasih ini kepada semua orang. Yesus Kristus di Matius 16 ayat 23. Dalam bahasa Indonesia seperti ini. Suatu pertanyaan retorika sebenarnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih indah lagi. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeit his soul? Nyawa. Dalam bahasa Inggrisnya soul. Jiwa. Apa sih maksudnya ini? To gain the whole world. Untuk memperoleh seluruh dunia ini. Berarti kita menerima apa yang dunia ini tawarkan. Uang, ketenaran, kekuasaan, kenikmatan, pleasure, kekuasaan, ataupun keistimewaan. Tapi ketika kita kehilangan jiwa kita, nyawa kita, adalah berarti kita kehilangan hubungan relationship kita dengan Tuhan. Kehidupan kita yang kekal. Dan tinggal selamanya di neraka. Sebelum Bapak Ibu pulang, aku kasih satu pertanyaan. Kita semua, termasuk aku sendiri masih berpikir, kita melakukan kebenaran atau kita tidak mau masuk neraka karena kita takut neraka
Atau karena kita mau bersama Yesus? Kita nggak mau masuk neraka karena kita takut neraka, atau karena kita mau bersama dengan Yesus? Atau kita mau melakukan kebenaran? Kita melakukan kebenaran, melakukan hal yang benar karena kita nggak mau masuk neraka, atau karena kita mau bersama dengan Yesus? Ketika kita mendapatkan seluruh kekayaan di dunia, mungkin iya, Yesus akan memberikan itu semua. Bisa gak? Bisa. Tapi kita mendapatkan itu semua untuk apa? Untuk diri sendiri? Atau untuk orang lain? Sama seperti Yesus. Satu lagu tadi cukup bagus. Mungkin untuk bisa merimain Bapak Ibu, teman-teman sekalian pada malam hari ini, bahwa mungkin di tengah penderitaan, di tengah kekecewaan, mungkin ada kepikiran untuk keluar. Mungkin ada kepikiran untuk ya sudahlah, menyerah. Dan Yesus sudah tahu itu. Yesus tahu bahwa kita akan menderita. Tapi dia menjanjikan satu hal, ada dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan mengingat kita. Dan ketika dia mengingat kita, itu bukan hal yang abstrak. Ketika kita bilang, aku mengasihi kamu, mengasihi secara apa? Tapi ketika Yesus ingat suatu hal yang konkret, sama seperti ketika kita mengingat mungkin ulang tahun seseorang, momen terindah seseorang, itu hal yang konkret, absolut. Yesus ingat setiap personal Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Yesus ingat setiap pergumulan Bapak Ibu sekalian. Betapa kasih, betapa luar biasanya kasih Yesus. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak takut. Aku tahu mungkin kehidupan depan gak akan mudah. Apalagi kalau kita baca Alkitab, hari-hari ke depan akan semakin jahat. Tapi ketika kita ada Yesus, ketika Bapak Ibu selalu bersama Yesus dan ingin bersama dengan Dia, percayalah, Dia sanggup. Dia sanggup. Cuma satu, datang kepada Dia, bersama dengan Dia. Neraka pun bisa jadi surga ketika Yesus ada di sana. Karena intinya adalah Yesus. Mungkin kehidupan Bapak Ibu juga mungkin seperti neraka. Ini nggak usah neraka yang api-api. Iya kan? Ketika menderita kan juga kayak neraka. Tapi ketika Yesus ada di sana, itulah surga. Balik lagi. Gak mau ke neraka karena takut neraka, atau karena ingin bersama dengan Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis engkau
terindah, termanis Engkau bagiku. Karena Dia yang sayang. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kasih-Nya yang begitu besar. Ku Menyelamatkan kami. sembah Kau Menemani kami di dalam setiap dalam roh dan di setiap musim kehidupan. kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Aku percaya kuasa-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu ada di setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau bukanlah Tuhan yang jauh, yang hanya diam di atas sana. Tapi Engkau adalah Tuhan yang dekat dengan kami. Engkau adalah Tuhan yang personal dengan kami. Engkau Tuhan yang menetap di hati kami. Engkau Tuhan yang berkuasa. Hanya bersama-Mu saja hatiku tenang. Hanya bersama dengan-Mu saja hatiku damai. Meskipun mungkin masalah masih ada. Meskipun mungkin utang masih ada. Mungkin pun sakit penyakit masih ada. Kekecewaan masih ada. Kekecewaan masih ada. Tapi kami percaya kuasa-Mu yang sanggupkan kami Tuhan. Roh-Mu yang sanggupkan kami. Oleh karena urapan-Mu di setiap hidup kami dapat melewati ini semua Tuhan. Mencapai garis akhir. Untuk bersama dengan Engkau. Karena hanya itu saja yang kami rindukan Tuhan. Karena hanya dengan bersama saja kami tenang dan damai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.